Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisna Putri dengan NIM C1C019115, mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Akuntansi Syariah, yaitu mengenai pengertian akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dengan akuntansi, dan perkembangan transaksi syariah. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini, yaitu yang pertama tentang pengertian akuntansi, yang kedua hubungan syariah Islam dengan akuntansi, dan yang ketiga perkembangan transaksi syariah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian akuntansi syariah, di mana akuntansi dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan muhasabah, yang berasal dari kata hasabah, hasibah, muhasabah, atau wazan yang lain yaitu hasabah, hasban, hisabah, yang artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata atau menghisap, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kemudian mengenai akuntansi syariah, apabila didefinisikan secara sederhana melalui akar kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah, definisi bebas dari akuntansi sendiri yaitu identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah yaitu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Sehingga akuntansi syariah ini dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian dari akuntansi syariah menurut para ahli, salah satunya adalah menurut Dr. Omar Abdullah Zaid, di mana beliau menjelaskan bahwa muhasabah merupakan suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya di dalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara akuntansi syariah dan juga akuntansi konvensional, di mana perbedaan ini terdapat pada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu pada dasar hukum, di mana akuntansi syariah itu berdasar pada hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah, sedangkan akuntansi konvensional itu berdasar pada hukum bisnis modern. Kemudian yang kedua yaitu dasar tindakan, pada akuntansi syariah itu berdasar pada keberadaan hukum Allah, dan akuntansi konvensional itu berdasar pada rasionalisme ekonomis. Yang ketiga yaitu mengenai tujuan. Pada akuntansi syariah, tujuannya yaitu untuk memperoleh keuntungan yang wajar. Sedangkan pada akuntansi konvensional, itu untuk memaksimalkan keuntungan. Yang keempat, orientasi. Pada akuntansi syariah, berorientasi pada kemasyarakatan. Sedangkan pada akuntansi konvensional, berorientasi pada individual atau kepada pemilik. Yang terakhir, yaitu tahapan operasional. Pada akuntansi syariah, dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah, sedangkan pada akuntansi konvensional tidak dibatasi kecuali pada pertimbangan ekonomis. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Akuntansi syariah ini merupakan suatu bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan juga pelaporan, di mana keduanya ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pertanggungan atas pelaporannya dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu bidang akuntansi disandingkan bersama istilah syariah agar sistem yang ada, kegiatannya maupun pelaporan yang ada dapat sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan bagi umat muslim. Prinsip yang ada di akuntansi syariah diantaranya yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Ada beberapa kebaikan yang didapatkan selaku akuntan syariah, diantaranya yaitu dapat menggunakan prinsip sesuai syariat Islam yang merupakan kewajiban,
adanya kebaikan dari akad-akad dalam akuntansi, kejelasan dan keadilan dalam pelaporan keuangan, menjadi salah satu cara ibadah kepada Allah dengan kejujuran, dan tentu jauh dari kata riba. Kemudian pembahasan terakhir yaitu mengenai perkembangan transaksi syariah, di mana dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah ini juga semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Adapun rekam jejak dari sistem perbankan syariah, yaitu diawali dengan Milgom Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963, kemudian diambil alih oleh pemerintah Mesir menjadi Nasser Social Bank tahun 1972, kemudian pendirian Islamic Development Bank pada tahun 1975, dan perkembangan tersebut juga terjadi di negara-negara Eropa seperti Luxembourg pada tahun 1978, di Swiss tahun 1981, dan di Denmark tahun 1983. Perkembangan yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara, yaitu di Malaysia tahun 1982 dan di Indonesia tahun 1991, yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat. Kemudian perkembangan lebih lanjut di Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan dijabarkan dalam PP Nomor 72 Tahun 1992, pemerintah telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan bank syariah. Kemudian perkembangan lembaga keuangan syariah selanjutnya di Indonesia hingga tahun 1998 itu masih belum pesat, karena baru ada 1 bank syariah dan 78 BPRS yang beroperasi. Pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perkembangan perbankan syariah meningkat tajam, terutama dilihat dari peningkatan jumlah bank atau kantor yang menggunakan prinsip syariah dan peningkatan jumlah aset yang dikelola. Selanjutnya pada pertengahan bulan Juni 2008, DPR RI mengesahkan 2 undang-undang yang penting, yaitu Undang-Undang SBSN tahun 2008 dan Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, terhitung sejak tahun 2012 telah dilakukan perubahan untuk pengaturan pengawasan pemeriksaan serta penyidikan sektor jasa keuangan di Indonesia. Pada 31 Desember 2012, pengaturan dan pengawasan pasar modal di industri keuangan non-bank beralih kepada OJK. Dilanjutkan dengan pengaturan dan pengawasan perbankan terhitung 31 Desember 2013, dan terakhir pembinaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga keuangan mikro akan beralih terhitung 31 Desember 2015. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam ucapan ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.